Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya menjalani tugas kalian sebagai siswa di SMK Negeri 13 Garut, khususnya siswa-siswi AG Bisnis Tanaman Perkebunan yang baru bergabung kemarin. Mudah-mudahan kalian tetap konsisten dan tetap ikut serta dalam kegiatan daring ini. Sempat saya menjelaskan bahwa daring itu dalam jaringan. Di sini kita akan membahas tentang pembiakan tanaman, yaitu pertemuan yang kedua bersama saya Azwar Suhud di Agribisnis Tanaman Perkebunan ATP kelas 10 SMK Negeri 13 Garut. Untuk pembiakan tanaman yang pertemuan kedua, kita akan membahas tentang yang pertama, jenis dan karakteristik bahan tanam. Jenis dan karakteristik bahan tanam. Sebelum kita masuk dalam jenisnya tersebut, perkembangbiakan tanaman secara generatif. Jadi kita akan membahas tentang secara generatif terlebih dahulu sebelum ke vegetatif. Pembiakan tanaman yang kemarin telah dibahas, ada pembiakan tanaman secara vegetatif dan ada pembiakan tanaman secara generatif. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan pengembangan biakan secara generatif. Perkembangbiakan tanaman secara generatif merupakan perbanyakan tanaman yang berasal dari biji. Setelah terjadinya penyerbukan inti generatif serbuk sari akan membelah menjadi dua sel sperma, yaitu gamet dan jantan. Satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk zigot. Sperma yang lain menyatu dengan kedua inti sel yang terdapat di tengah kantung embrio untuk membentuk endosperma. Penyatuan dua sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut pembuahan ganda. Setelah fertilasi ganda, bakal biji dan berkembang menjadi biji dan buah akan berkembang menjadi buah dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Mohon maaf. Selanjutnya, seperti ini. Proses apa yang terjadi? Nah, proses apa ini? Ini kemudian menjadi ini, menjadi ini, kemudian menjadi ini, kemudian menjadi ini. Ada pembentukan apa di sini? Perbedaan apa di sini? Perbedaan apa juga di sini? Dan perbedaan apa di sini? Serta perbedaan apa di sini? Silakan tuliskan di komentar di Google Classroom. Nanti akan Bapak nilai dalam tugas tersebut. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya ataupun sebelum masuk ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama, buah dan biji sebagai bahan tanam. Buah pada umumnya merupakan organ tanaman tempat menyimpan benih dari hasil fotosintesa. Sekali lagi, buah pada umumnya merupakan organ tanaman tempat menyimpan benih dan hasil fotosintesa atau fotosintesis. Biji sebagai calon benih yang pada umumnya berada di dalam buah berbentuk melalui proses berikut. Setelah tepung sari mendarat dengan tepat pada kepala putik, maka dengan segera dan secara bersama-sama, jaringan pembuahan tersebut akan menyerap air dan nutrisi tanaman berupa gula dan akan membentuk tabung sari. Tabung sari akan tumbuh dan mengus tangkai putik menuju ke arah kantung lembaga. Di tempat tersebut, sel jantan bertemu dengan sel telur untuk membentuk zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio biji. Seperti ini ya contohnya gambarnya. Nah, jadi yang seperti Bapak jelaskan barusan, intinya pembuahan adalah permulaan dari pertumbuhan opari yang cepat dan selanjutnya berkembang menjadi biji. Pada biji yang sedang berkembang, perkembangan embrio didahului oleh pertumbuhan endosperma. Perkembangan biji akan diakhiri dengan membentuk intugen pada jaringan opari induk. Biji akan tumbuh dan berkembang sampai menjadi bentuk yang sempurna. Di dalam ini, pada biji monokotil sebelumnya kan di glosarium, makanya kalian harus mengerti dulu apa itu monokotil, apa itu gimnospermae. Di glosarium yang kemarin, yang di pertemuan pertama kalian harus mengerti dahulu biar Bapak tidak menjelaskan lagi apa itu monokotil, apa itu dikotil, apa itu gimnospermae. Pada biji tanaman gimnospermae, morfologi biji terdiri dari kulit biji testal, megagamotopit, embrio yang terdiri dari kotyledon dan calon akar. Nah, yang ini ya. Jadi dalam biji-biji tersebut ada yang akan jadi calon batangnya mana, tumbuhnya kemana, daunnya nanti keluar dari mana, calon akarnya di mana. Nah, seperti ini ya contoh-contohnya. Untuk perkecambahan biji ada dua jenis. Perkecambahan biji itu ada dua jenis. Yang pertama ada hipogeal. Sekali lagi, perkecambahan biji
Ada dua. Yang pertama ada hipogeal dan yang kedua ada epigeal. Hipogeal, pada perkecambahan ini terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiloden tetap berada di dalam tanah, contohnya kecambah jagung. Jadi, pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji. Contohnya di dalam jagung, kan keluar ke atas dengan jagungnya itu biji jagungnya didorong ke atas, hipogeal. Sedangkan epigeal, pada perkecambahan ini hipokotil tumbuh memanjang. Akibatnya, kotiloden dan plumula terdorong ke permukaan tanah, sehingga kotiloden berada di atas tanah. Contoh pada kacang hijau. Perbanyakan generatif melalui biji memiliki kelebihan, yaitu bibit yang diperoleh dalam jumlah banyak dengan pertumbuhan yang seragam. Namun, kelemahan perbanyakan dengan cara ini ialah dibutuhkan waktu relatif lebih lama hingga diperoleh bibit yang siap tanam. Karena itulah cara ini jarang digunakan. Oke, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya teknik penyiapan benih atau bahan atau benih. Ada beberapa macam-macam bahan atau benih itu berbeda-beda ya. Baik itu biji dari biji pepaya, mangga, durian, dan yang lainnya. Contohnya juga ada biji yang bersifat recalcitrans. Lagi recalcitrans, yaitu biji yang daya kecambahnya akan menurun jika disimpan terlalu lama atau bahkan tidak akan tumbuh jika dikeringkan. Contoh contoh biji ini adalah biji meranti, mahoni, mimba, mangga, durian, adenium. Kenapa bisa seperti itu? Mangga kalau kita sudah bijinya dikeluarkan kemudian dikeringkan lama, itu tidak akan bisa berkembang karena dia memiliki daya kecambahnya itu yang sangat menurun. Daya kecambah. Jadi daya kecambah itu bagaimana dia untuk berkembang menjadi tanamannya gitu, kecambahnya ini ketika ketika akan dikembangkan. Selanjutnya ada biji yang berukuran besar seperti mangga atau durian. Pembersihannya cukup dilakukan dengan mencucinya menggunakan air bersih. Sedangkan untuk biji yang berukuran kecil seperti biji jambu atau biji yang terbungkus lapisan pembungkus seperti ini, biji pepaya, pembersihan dilakukan dengan meremas-remasnya. Menggunakan abuk digosok juga bisa sampai lendirnya hilang lalu dicuci dengan air bersih. Biji yang memenuhi syarat sebagai adalah biji yang padat dan bernas. Bentuk dan ukurannya juga seragam. Permukaan kulitnya bersih dan tidak cacat. Kemudian, biji hasil seleksi fisik direndam dalam air. Pilih biji yang tenggelam karena ini menandakan daya kecambahnya lebih tinggi dibandingkan dengan biji yang terapung. Biji-biji inilah yang digunakan untuk memperbanyak tanaman secara generatif. Jadi kalau sudah ada biji-biji yang akan kita tanam nantinya yang akan dijadikan bibit, itu rendam dulu dengan air. Kalau bijinya itu terendam dengan air berarti itu biji yang baik. Untuk mencegah serangan penyakit, rendam biji dengan larutan fungisida. Banyaknya macamnya dengan bakterisida seperti Centomerek benetaya atau ditane banyak dengan dosis 2-3 gram. Nanti kalian akan belajar di pemeliharaan tanaman di kelas 11 oleh Ibu Dewi. Selanjutnya, ada juga biji yang tetap berdaya kecambah tinggi walaupun sudah dikeringkan sampai kadarnya dalam 5-10% dan disimpan dalam waktu yang lama. Asalkan dikemas dengan baik dan selalu terjaga suhu. Cahaya dan kelembabannya, biji seperti ini disebut biji ortodok. Contohnya adalah biji sayuran yang seperti cabai dan tomat, biji tanaman buah berumur pendek seperti semangka, melon, dan pepaya, serta biji tanaman kehutanan seperti jati dan sengon. Rata-rata kalau biji-biji sayuran ataupun tanaman sayuran itu dikeringkan dengan yang selalu terjaga suhunya di dalam sebuah amplop-amplop ya kalau di toko-toko pertanian. Biji yang berdaya kecambahnya tinggi walaupun sudah dikeringkan. Contohnya itu ya yang tadi. Teknik untuk penyiapan bahan benih ada 3. Pilih benih bermutu. Kedua, seleksi benih tahap 1 dengan air. Dan yang ketiga, seleksi benih tahap kedua dengan air garam. Nah, jadi teknik penyiapannya itu ada beberapa. Yang tadi kan sekarang hanya sekedar dengan air. Teknik penyiapan bahan tanam atau benih dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pilih benih bermutu. Tidak ada investasi OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman di persemaian maupun di pertanaman. Tidak keracunan unsur kimia berlebihan. Tidak terjadi defisiensi unsur hara.
Bibit sehat dan tegar, bibit lebih baik, lebih cepat tumbuh, bibit tumbuh seragam yang bermutu. Yang kedua, seleksi benih dengan perendaman dalam air bersih. Benih yang terapung dibuang atau hanya yang tenggelam saja yang digunakan. Benih dibilas, direndam 24 jam lalu diperam atau ditiriskan selama 48 jam. Jadi yang tahap pertama itu hanya dengan air. Untuk memastikan benih yang tenggelam tersebut benar-benar baik, maka uji kembali benih tersebut dengan memasukkannya ke dalam air yang sudah diberi garam. Larutan air garam yang cukup untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Benih yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut. Benih yang telah diuji lalu direndam dalam air biasa selama 24 jam, kemudian ditiriskan dan diperam 2-3 hari di tempat yang lembab hingga keluar calon tunas. Menentukan benih yang berkualitas. Cara untuk menentukan benih yang berkualitas ada secara fisik, morfologis, pertumbuhan, dan hasilnya. Aspek secara fisiknya itu yang pertama yang ini ya, fisik ya. Ukuran benihnya itu seragam. Bulatnya itu seragam, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, tapi seragam. Kalau kecil kecil semua, kalau ukurannya satu senti semua gitu. Bebas jamur atau hama gundang dan daya kecambah baik. Kecambah itu pertumbuhannya ya, jangan lupa ya. Secara fisik, ukuran benih seragam, bebas jamur, daya kecambah baik. Dan yang kedua, morfologis. Sifat yang khas dan tanaman seragam. Bahan tahan cekaman lingkungan gitu ya, morfologisnya. Kemudian pertumbuhan. Pertumbuhan awal vigor atau kokoh, tahan hama dan penyakit, tanggap terhadap pemupukan, tahan rebah karena memiliki perakaran yang kuat untuk pertumbuhannya. Yang terakhir adalah hasilnya. Bobot yang tertutup rapat, ukuran tongkol yang besar, produksi dan rendaman tinggi, biji rapat dan berat, biji tertata rapi. Supaya produksi yang dihasilkan tinggi, maka benih yang digunakan sebaiknya benih yang bermutu dari varietas unggul. Benih bermutu adalah benih yang mempunyai daya kecambah tinggi, tidak tercampur dengan varietas lain, tidak mengandung kotoran, warna, dan berat biji seperti dikehendaki. Tingkat keseragaman tinggi, bebas dari kerusakan biji, dan bebas dan penyakit benih bawaan. Benih bermutu dapat diperoleh apabila kita menggunakan benih bersertifikat, sedangkan varietas unggul mempunyai sifat produksi tinggi, umur pendek, respon terhadap pemupukan, tahan terhadap hama dan penyakit, beradaptasi baik pada berbagai lingkungan. Sebaiknya setiap penanaman menggunakan benih baru. Apabila benih mahal dan sulit diperoleh, maka benih unggul yang ditanam dapat digunakan sampai beberapa kali turunan. Benih yang digunakan dapat berasal dari panen sendiri atau beli di toko, tetapi lebih baik menggunakan benih atau bibit sendiri, karena tidak semua penjual atau benih bibit dapat dipercaya mengenai mutu seleksi yang dilakukannya. Biasanya penjual benih atau bibit telah memilih bibit yang baik untuk keperluan sendiri, sehingga yang dijual kepada umum adalah biasanya itu kekurangan. Tapi kalau kita bisa sendiri, bagusnya itu sendiri. Benih yang baik memenuhi 3 kriteria secara genetis. Yang pertama itu ada tingkat kebersihannya. Sebelum masuk ke pertumbuhan dan perkembangan tanaman hasil dari pembaikan tanaman, jadi benih itu harus tingkat kebersihannya benih itu harus tinggi dan ukurannya seragam. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 kata di sini, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat invisible, tidak dapat balik, dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan biasa disertai seperti itu ya. Disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan sebagai kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses itu perkembangan ya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju dewasa. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Perkembangan bersifat kualitatif tidak dapat dinyatakan dengan angka. Jadi intinya pertumbuhan itu awalnya sebelum dari biji kemudian menjadi tanaman muda. Kalau tadi perkembangan itu di tanaman muda nanti sampai menuju ke panen. Oke, untuk perkembangan tumbuhan secara generatif sebenarnya terjadinya itu karena ada penyerbukan ya.
Penyerbukan dari penyerbukan perkembangan dengan cara menanam biji. Kan perkembangan tumbuhan secara generatif itu adalah perkembangan secara biji, dan biji itu dihasilkan dari penyerbukan dari puting sari ya, kepala putik, benang sari, tangkai putik, dan sebagainya. Ini ada di pelajaran biologi juga. Biji dihasilkan dari bunga setelah mengalami penyerbukan. Jadi penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Nah, yang harus kalian ketahui tentang penyerbukan di sini, yang pertama, macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri atau otogami. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri atau otogami. Terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Dan yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga pohon lain tetapi sejenis. Penyerbukan bastas atau hibridasi. Terjadinya bila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang lain, berbeda jenisnya tetapi masih satu genus. Penyerbukan ini bertujuan untuk mencari bibit yang unggul. Penyerbukan juga terjadi dengan bantuan yang satu, angin, contohnya pada tumbuhan padi, jagung, dan gadung. Air, contohnya pada tumbuhan aloe vera dan hirsida. Hewan atau zoidiogami, hewan yang membantu penyerbukan antara lain serangga, kumbang, lebah, kupu-kupu, burung, penghisap madu, kolibri, dan kelelawar. Oke, seperti itu mungkin pertama yang akan Bapak bahas. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua. Sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan Agustus Tanam Perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.